Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvantio Versa Patria. Hari ini saya ingin menjelaskan tentang uji minyak berlebih atau oil absorption test. Analisis komprehensif riset ini meliputi mekanisme, metode pengujian, dan aplikasi industri. Pertama, mengapa oil absorption test itu penting? Pertama, kalau dari aspek kesehatan publik, terlalu banyak mengonsumsi minyak dapat dihubungkan dengan masalah obesitas, kolesterol tinggi, penyakit jantung, serta stroke. Pada tahun 1960-an di Finlandia, angka kematian akibat penyakit jantung tertinggi di dunia dipicu oleh tingginya konsumsi lemak jenuh. Kalau dari tren konsumen, kesadaran masyarakat global mengenai kesehatan semakin meningkat, sehingga banyak yang memilih produk dengan kandungan lemak rendah, sehingga industri harus mampu menciptakan produk yang renyah tapi dengan sedikit minyak. Untuk tantangan industri sendiri, para produsen makanan perlu menyempurnakan proses produksi untuk meminimalkan penyapan minyak tanpa mengorbankan kualitas yang dirasakan seperti tekstur, rasa, dan kerenyahan. Untuk regulasi pangan, beberapa negara menerapkan batasan pada kandungan minyak dalam produk makanan olahan. Di banyak negara, senyawa polar dibatasi dengan maksimal 25%. Untuk dari nilai ekonomi, produk dengan kandungan minyak yang lebih sedikit memiliki biaya produksi yang lebih efisien dan harga jual yang lebih bersaing. Rumusan masalah ini dengan pertimbangkan latar belakang tersebut, penelitian ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, ada mekanisme, yaitu bagaimana proses pengambilan minyak berlangsung pada produk makanan ketika digoreng. Kedua adalah waktu, yaitu kapan sebagian besar minyak terintegrasi ke dalam produk. Lalu ada lokasi, yaitu di mana minyak berada dalam struktur dari produk tersebut. Lalu ada faktor, yaitu apa saja faktor yang berdampak pada jumlah minyak yang diserap. Lalu ada metode, yaitu bagaimana cara mengukur kapasitas penyerapan minyak atau OAC dengan akurat dan dapat diulang. Dan lagi ada aplikasi, yaitu apa dampak hasil dari pengujian terhadap industri makanan. Tujuan riset ini yaitu terdiri dari mempelajari mekanisme dasar penyapan minyak selama penggorengan dan pendinginan, kedua mengidentifikasi elemen-elemen yang penting di produk minyak dan proses yang mempengaruhi penyapan minyak. Ketika menganalisis kelemahan dari metode pengujian yang ada saat ini, selanjutnya mengembangkan dan menguji metode pengujian yang lebih tepat. Selanjutnya, menerapkan desain eksperimen untuk mengetahui kombinasi yang terbaik dari bahan baku. Dan terakhir, memberikan saran praktis kepada industri untuk mengurangi kandungan minyak. Untuk mekanisme penyerapan, kapan minyak diserap, studi menunjukkan bahwa minyak tidak diserap sama proses penggorengan, tetapi hal ini terjadi saat proses pendinginan. Pada saat periode digoreng, yang jadi adalah air menguap dan kabel tekan keluar, dan jumlah minyak yang terserap itu di antara 20 hingga 40%. Namun ketika saat didinginkan, yang terjadi adalah uap mengembun, lalu tekanan menurun, dan minyak tersedot ke dalam, dan jumlah minyak yang terserap adalah 60 hingga 80%. Dan kemana minyak itu berada? Minyak terkumpul di bagian kerak atau keras, bukan di bagian dalam produk. Dan kerak memiliki pori-pori yang terbentuk akibat keluarnya uap air. Ada indikator dalam uji oil absorption. Pertama, ada indikator kapasitas penyerapan minyak atau KPM. Yang diukur adalah banyaknya minyak garam yang diserap oleh 1 gram sampel. Maknanya, sebagian kecil KPM semakin baik produk untuk kesehatan. Ada indikator durasi penetrasi,
Yang diukur adalah waktu yang diperlukan minyak untuk menyerap ke dalam sampel. Maknanya mencerminkan ketahanan produk terhadap minyak. Dari indikator tingkat penyerapan kembali, yang diukur adalah seberapa banyak minyak yang diserap kembali setelah proses sentrifugasi. Maknanya adalah penanda kualitas dari metode pengujian. Untuk rumus OAC sendiri, itu OAC sama dengan berat minyak terserap dalam bentuk gram dan berat sampel kering. Contohnya OAC 0,19 itu sama dengan 1 gram sampel menyerap 0,19 gram minyak. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan. Ada 3 kategori elemen yang mempengaruhi seberapa banyak minyak dapat diserap. Pertama ada elemen produk yang terdiri dari kadar air awal. Semakin tinggi kelembapan, semakin banyak pore yang terbentuk. Kedua, kasaran permukaan. Permukaan kasar lebih mampu menyerap ketebalan produk yang lebih tipis seperti keripik. Keripik itu cenderung menyerap lebih banyak. Kedua, ada elemen minyak. Yang pertama ada viskositas atau kekentalan yang berperan dalam ketebalan minyak yang melekat. Lalu ada usia pemakaian, itu adalah minyak bekas menjadi lebih kental dan lebih mudah menempel. Ketika ada elemen proses, pertama ada suhu penggorengan. Suhu terlalu rendah justru bikin minyak lebih banyak terserap. Ada beberapa perlakuan: proses blanching, pelapisan, dan pengeringan awal dapat menurunkan tingkat penyerapan. Pada pasca perlakuan, menggoyangkan serta sentrifugasi dapat mengurangi jumlah minyak sampai 80%. Masalah dalam metode pengujian tradisional. Untuk metode tradisional, yaitu mencampurkan sampel dengan minyak, melakukan sentrifugasi, kemudian membuang minyak, memiliki 3 kelemahan utama, yaitu kehilangan material ringan. Jadi adalah sampel yang lebih ringan dari minyak seperti serat atau protein akan mengapung dan terbuat saat proses pembuangan minyak. Kedua, ada sedimen terbuang, yaitu protein dapat membentuk sedimen ringan yang mudah ikut terbawa saat minyak dibuang. Ketika ada penyerapan kembali, setelah proses sentrifugasi, minyak yang seharusnya terpisah malah diserap kembali oleh sampel, dan dampaknya hasil uji dapat terlalu tinggi dengan perkiraan sebesar 2 hingga 7 kali lipat. Untuk metode baru yang lebih akurat, Wang dan rekan-rekannya menciptakan metode baru yang menggunakan prinsip sentrifugasi terbalik, yaitu campurkan 0,5 gram sampel dengan 1 ml minyak. Kedua, lakukan vortexing selama 20 menit. Ketiga, letakkan tabung secara terbaik dan masukkan ke dalam wadah yang usah dilengkapi dengan kertas filter. Keempat, sentrifugasi dengan kecepatan 600 kg sehingga selama 25 menit. Dan kelima, minyak yang terikat akan melewati filter, sementara padatan akan terperangkap. Untuk keunggulan dari metode ini, yaitu tidak ada material yang hilang atau terjebak di filter, tidak ada proses reabsorption karena minyak segera terpisah, dan terakhir, hasil yang diperoleh lebih akurat dan konsisten di antara analis. Ini contoh hasil penelitiannya, bisa lihat sendiri. Untuk aplikasi sektor industri, apa yang dapat dilakukan oleh industri untuk mengecilkan penggunaan minyak berlebih? Untuk di area pemilihan bahan, saran praktisnya adalah pilih minyak yang memiliki kemampuan penyerapan yang rendah. Kedua, ada proses produksi. Sarannya adalah jangan gunakan suhu yang terlalu rendah. Pertimbangkan perlakuan awal seperti pelapisan. Setelah itu pasca produksi, mengocok atau menggunakan sentrifugasi setelah proses penggorengan dapat memangkas penggunaan minyak hingga 80%. Lalu lagi ada kontrol kualitas. Terapkan metode pengujian yang tepat, alias hindari metode biasa yang biasanya melebih-lebihkan hasil. Untuk hubungan dengan profesi, yang membutuhkan uji ini adalah ada di antara lain ada quality control,
yang menjamin bahwa produk memenuhi kriteria. Contoh penggunaan hasil ujinya adalah menolak bahan baku yang memiliki OAC terlalu tinggi. Kedua ada R&D, product development, yang menciptakan produk yang baru. Hasil uji mereka adalah memilih minyak dengan tingkat penyerapan terendah. Ketika ada ahli gizi dan atau nutrisionis yang menganalisis efek kesehatan. Penggunaan hasil ujinya adalah merekomendasikan produk yang rendah lemak. Dan terakhir ada supplier bahan baku yang memasarkan tepung atau protein kepada industri. Hasil ujinya adalah menunjukkan bahwa produk mereka berkualitas baik alias OAC rendah. Untuk studi kasus nyata sendiri, ada perusahaan keripik yang menemukan bahwa pengganti minyak menurunkan OAC 30%. Dan kedua, supplier protein mendapatkan kontrak besar karena OAC produknya lebih baik dari kompetitor. Untuk kesimpulan, minyak diserap pada saat pendinginan, bukan pada saat proses penggorengan. Karena 60-80% penyerapan terjadi setelah diangkat dari penggorengan. Metode pengujian tradisional tidak tepat karena melakukan overestimasi antara 2 hingga 7 kali lipat akibat reabsorpsi dan kehilangan bahan. Ketika ada pendekatan baru menggunakan sentrifugasi terbalik dan filter memberikan hasil yang lebih tepat dan konsisten. 4. Aspek paling signifikan dari bahan baku adalah jenis atau merek minyak yang digunakan, bukan jenis kentang atau tepung. Dan terakhir, industri dapat mengurangi kelebihan minyak dengan perbaiki proses dan perlakuan setelahnya seperti sentrifugasi. Oke, itu saja presentasi dari saya. Sekian, terima kasih. Untuk yang pengetahuan tentang jurnal yang saya gunakan, ini dia. Sekali lagi semuanya, terima kasih.